Sylvia dari staf Komisi 3 DPM akan membawakan podcast Clubhouse Foto DPM Politeknik STLN Bandung, dan kami akan membawakan 2 materi hari ini berdasarkan dari aspirasi yang teman-teman kumpulkan saat masa resensi. Yang pertama adalah tentang akademik dan kemahasiswaan, dan yang kedua tentang apa Kak Sylvie? Sarana dan prasarana. Betul, dan kita langsung aja mulai. Kita udah punya narasumber untuk materi sesi sarana dan prasarana untuk jadi sesi yang pertama. Kalau gitu kita langsung panggil aja Pak Fikri dan Pak Mulyadi. Silakan. Silakan. Pak Fikri dan Pak Mul, bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat. Apakah baru selesai mengajar atau bagaimana? Kalau saya baru beres tadi lihat-lihat YouTube ya. Bapak subscribe YouTube-nya Poltek sekarang ya? Kalau kamu kira-kira? Ya biasa dan rutinitas ya, tapi hari ini alhamdulillah agak senggang ya. Jadi sama bisa nonton YouTube juga. Oke, baik. Kalau gitu, Bapak apakah sudah siap ya ditanyain pertanyaan DPR? ya. Betul. Oke, kalau begitu, Bapak saya izin untuk masuk ke pertanyaan pertama. Ini mengenai berkali aspirasi yang pertama ya Pak. Ya. Jadi saat masa kemarin itu ada yang mengatakan mengenai fokus Pak. Jadi di beberapa kelas fokusnya itu buram dan terlalu tinggi Pak. Jadi kadang-kadang mahasiswa agak menolak seperti itu. Kemudian remote fokusnya juga nggak semua kelas ada. Jadi kadang itu mengganggu KBM mahasiswa. Jadi harus ada yang ketemu dulu ngambil remote dan segala macam. Jadi terhambat ya Kak ya. Betul. Jadi apakah atau bagaimanakah tanggapan dari Pak Mul dan juga Pak Fikri, dan apakah memang remote di kelas itu memang tidak, apakah memang disengaja untuk tidak semua ada di kelas gitu, barangkali seperti apa Pak? Mungkin gini ya, secara rutinitas kami memang sebetulnya ada pemeliharaan terhadap sarana prasarana di sini. Ini salah satunya adalah yaitu mungkin fokus yang dipermasalahkan. Nah, mengenai bagaimana pelaksanaan dan pembagian petugas-petugas dalam hal pemeliharaan fokus ini mungkin lebih ke Pak Fikri ya yang mengetahui mungkin. Karena semua pemantauannya ada di Pak Fikri. Oke, saya ingin menambahkan mungkin ya teman-teman ya. Ini karena aspirasi dari bukan DPM ya, tapi mahasiswa ya. Oke, mengenai Infokus itu sendiri, memang untuk remote sendiri ya, itu kita tidak keluarkan semua ya. Tapi dalam jangka waktu ke depan nanti kita mungkin di pertengahan saat setelah UAS ya, karena kan kalian libur cukup panjang juga ya. Kita nanti akan coba menginventarisir lagi semuanya, dan kita memang sedang akan mengadakan buat tempat penyimpanan. Jadi tempat penyimpanan di kelas itu untuk Infokus dan juga AC ya. Karena untuk Infokus itu sendiri kita memang setiap kelas ada ya unit remote-nya ada, cuma memang kita tidak keluarkan semua. Itu mengantisipasi untuk apa? Mengantisipasi untuk yang kehilangan tadi ya, kehilangan ataupun memang ada beberapa yang kondisional dia dipinjam, dia tidak balik lagi ke asalnya ya, seperti itu. Nah, makanya nanti kita sedang inventarisir semua, lalu juga mengenai tadi posisi Infokus dan juga agak mendongak, lalu juga buram dan seterusnya ya. Itu memang kita itu ada yang namanya pemeliharaan harian dicek ya, tentunya. Ada juga yang memang itu pemeliharaan di saat teman-teman sekalian libur atau sesi perkuliahan itu sedang off ya. Nah, itu nanti kita akan coba cek lagi lah ya, cek ulang lagi kira-kira yang memang tidak sesuai itu mana, ataupun yang tidak ada remote-nya mana, itu nanti kita akan coba kondisikan lagi semuanya ya. Seperti itu jawaban dari saya. Oke, baik teman-teman, jadi ditunggu ya nanti saat kita libur UAS dulu ya Pak ya. Betul. Oke, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Apa itu Kak Sylvie? Nah, pertanyaan yang kedua ini Kak saya bertanya Pak. Jadi terkait mading nih Pak. Jadi di beberapa mading di STLN Bandung ini kan rusak ya. Gitu. Jadi takutnya ketika mahasiswa itu membuka mading, takutnya jadi agak mudah rawan gitu, dan rawan juga untuk pecah gitu. Dan mungkin bagaimana tanggapan dari Bapak Fikri dan juga Pak Mulyadi mengenai hal tersebut? Oke, mengenai mading ya teman-teman ya. Memang mading itu
sudah cukup lama. Harusnya sekarang udah gak nyaman lagi sih, harus sampai mading ya mungkin teman-teman sekalian udah pakai video wall atau flat TV mungkin ya. Cuman karena keterbatasan anggaran ya kita masih tetap menggunakan mading yang lama ya. Nah mengenai mading ini sendiri memang pengelolaan mading itu ada yang dikelola oleh perpus ya, tapi si asetnya di kita. Ya, asetnya di kita. Nah mading itu memang ada yang kemarin kan ke saya juga menyampaikan, Pak boleh nggak saya misalkan pinjam mading untuk menyimpan beberapa info dan sebagainya ya. Yang mengenai masalah peminjaman memang tetap ke saya, tapi mading itu memang keterkaitan itu ada di perpus juga ya, karena itu bagian dari akreditasi info untuk di perpus. Nah di kita itu ya ini sebagai masukan juga teman-teman, yang makasih ya ada masukan dari teman-teman sekalian mengenai mading. Saya kira teman-teman sudah beralih ya, sudah tidak menggunakan mading lagi ya. Ternyata kemarin ada juga yang memang menggunakan mading itu sebagai sarana info ataupun sebagai sarana portofolio ya. Ada yang menyampaikan juga portofolio di situ. Ya nanti menjadi perhatian kita juga mungkin ya untuk entah itu merestorasi lagi madingnya ya, atau juga misalkan kita memang mungkin di beberapa titik kalau anggarannya ada Pak boleh mengganti misalkan dengan flat TV misalkan ya, jadi info-info bisa di situ misalkan ya. Itu cuman karena kita sekarang sedang masanya efisiensi juga teman-teman ya, saya pemeliharaan juga agak bingung ya, tadi menarik ya di efisiensi ini, yang mudah-mudahan kedepannya sesuai dengan masukan dari rekan-rekan sekalian itu bisa kita update ya. Yang pastinya sih yang existing sekarang nanti saya coba cek lagi semua kira-kira yang membahayakan yang mana akan kita pelihara. Oke, jadi ditunggu ya teman-teman semua ya. Pokoknya ditunggu aja. Karena aku sendiri Kak Zulfi itu ya kalau mau ke kelas itu biasanya lihat mading itu sekilas. Aku juga sama, jadi kayak lewat yang atas ya. Jadi kayak wah ada main baru nih. Sering kayak gitu. Oke, kita mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini mengenai kantin nih Pak. Oke, kalau kantin ini kan jadi mejanya banyak banget Pak. Tapi kursinya sedikit. Jadi kita seringkali rebutan kursi. Karena mahasiswanya banyak ya. Betul. Terus juga masalah pembayaran Pak. Jadi mungkin per hari ini banyak ya mahasiswa yang udah mulai cashless gitu. Jadi lebih prefer untuk membayar pakai kris Pak. Tapi sampai hari ini kampus belum bisa melakukan pembayaran kris di kantin. Barangkali kenapa seperti itu Pak? Apakah ada kendala atau bagaimana? Dan apakah dari pihak sarana ini bisa menambah kursi untuk mahasiswa di kantin? Kenapa seperti itu Pak? Silakan untuk menjawab. Kalau terkait kantin seperti ini ya, kantin itu pengelolaannya adalah ada di koperasi, bukan di kami. Tapi pengurus koperasinya kebetulan juga pegawai gitu ya. Nah, terkait kursi sarana prasarana lainnya mungkin nanti akan kami sampaikan kepada koperasi ya, terkait permasalahan ini, keluhan-keluhan dari mahasiswa bahwa memang meja banyak, kursi sedikit ya, sehingga mungkin untuk berkumpul dan sebagainya agak terbatas ya. Kemudian terkait pembayaran dengan cashless gitu kan, sebetulnya itu sudah dibicarakan di pengurus koperasi itu sendiri bahwa memang sedang penjajakan terhadap beberapa provider ya atau bank-bank yang memang menawarkan akan QRIS ya, QRIS cashless ya. Cuma memang saat ini mungkin masih dalam tahap pembahasan, sehingga mungkin kedepannya insya Allah ya pengurus dari koperasi itu bisa menyediakan sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan mahasiswa ya teman-teman. Mungkin bukan hanya mahasiswa saja ya, karena konsumen itu juga ada dari luar ya gitu. Mudah-mudahan bisa mengakomodir semuanya. Barangkali aku tadi penasaran kira-kira kapan ya kampus segala ini bisa kris. Jadi meskipun memang diolah sama koperasi, tapi ya kata Bapak tahu saat ini masih tahap pembahasan gitu ya. Barangkali kira-kira kapan ya Pak? Kalau kapannya saya belum bisa menentukan ya, karena saya sendiri mungkin Pak Fikri juga bukan pengurus koperasi ya gitu kan. Mungkin nanti bisa diinfokan selanjutnya ya kalau memang sudah siap gitu dengan perangkatnya. Dan memang sudah kerjasama dengan penyedianya ya. Gitu. Ya kalau kemarin saya jadi menambahkan mungkin ya teman-teman ya mengenai kursi, memang kemarin baru menambah masih kurang. Seperti masih kurang. Masih kurang karena masih. Jadi teman-teman harus kasih mungkin. Kalau masih kurang berarti ya, yang saya sampaikan karena kemarin laporan kantin ya, karena kalau dari segi sarana prasarana memang ada keterkaitannya dengan kita juga ya. Kemarin menambah ternyata itu masih kurang juga ya. Iya mas. Oke, masih kurang, nanti kita sampaikan ya. Dan mengenai QRIS sendiri sebenarnya teman-teman walaupun memang ada penjajakan sebagainya, itu ada sedikit permasalahan juga sebenarnya di awal ya. Ketika kita ingin menerapkan QRIS
dari situ, yaitu mengenai tag location, tag lokasi kita itu, alamat kita itu memang agak sedikit bermasalah di awal ya. Jadi kalau teman-teman sekalian tahu kan alamat di depan kita itu apa jalannya? Coba. Hayamuruk ya. Dan di tag di Google juga itu Hayamuruk ya. Tapi secara terdaftar administrasi koperasi dan sebagainya itu kemarin ada permasalahan dan baru kita klarifikasi ya. Jadi nama depan kita itu sebenarnya bukan Hayamuruk, tapi Jalan Depanlan. Itu ya. Spesifik ya. Itu baru kita uruskan juga dari segi administrasi dan sebagainya. Ya alhamdulillah sekarang sudah ke Hayamuruk. Ya mudah-mudahan bisa mempercepat juga itu. Kita bagus banget ya Kak. Satu hal ya, mungkin ini tambahan Pak Fikri ya. Tolong pada mahasiswa juga nanti memang apabila sudah ada cashless, pembayaran tetap di satu tempat ya, tetap di kasir, jangan di masing-masing counter, karena itu terkait dengan aturan-aturan yang ada dari koperasi. Apabila nih teman-teman itu membayar di masing-masing counter, bisa jadi counter itu menjadi dapat surat peringatan. Kasihan juga counternya, gitu ya. Jadi diharapkan semuanya membayarnya di kasir. Oke, baik. Terima kasih. Teman-teman yang di note ya, dicatat bareng-bareng kita sama-sama ya. Oke, terima kasih Kamu dan Mas Taufik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa itu Kak? Pertanyaan selanjutnya ini penting banget ya buat ormawa-ormawa. Oke, kenapa tuh? Kenapa? Di student center Pak. Ya, Saya jadi kalau udah ormawa. Jadi terkait student center ini permasalahan adalah di karpet. Katanya Pak Direktur ini menjanjikan kepada ormawa-ormawa gitu untuk mendapatkan karpet ya. Di setiap sekretariatnya Pak. Iya, untuk betul. masuk karpet. Kemudian juga mengenai bantalan, jadi di student center itu kan setiap kita mau masuk sekretariatnya maaf itu kita kolom dipentok gitu. Dan sering kepentok kayaknya. Betul, jadi katanya mau ditambahin bantalan gitu Pak di sebelah situ. Jadi bagaimana kabarnya Pak? Cuma sampai sekarang Oke. sampai betul. Sudah banyak kejadian yang kepentok berapa? Oke, terkait bantalan ya teman-teman ya. Oke, itu memang kita akan berencana ke situ ya, mendapatkan bantalan ya. Bukannya kita menunggu korban dulu baru. Memang kondisinya kita lagi mencoba dulu itu bantalan yang memang cocok itu seperti apa di situ ya. Ya saya tahu lah kalau teman-teman udah asik ngobrol ya, terus juga fokus dan sebagainya, kadang berdiri jeduk dan sebagainya, atau ada yang lagi lihat ngeceng-ngeceng siapa jeduk misalnya kan di situ. Nah itu nanti kita akan tambahkan bantalan. Nah cuman untuk mengenai yang tadi karpet ya. Nah mengenai karpet teman-teman sekalian, nanti saya coba koordinasi ya, karena yang menjanjikan itu apakah via RTBMN atau via kemahasiswaan. Karena kalau misalkan polanya via RTBMN, via unit saya, ya semua barang di situ BMN ya, milik negara ya. Jadi kita harus memang mengadakannya, tidak bisa tiba-tiba mengadakannya, karena teman-teman sekalian itu kan di situ mulai dari yang di ruangannya ya, terutama yang di ruangannya itu mulai dari lemari, meja ya, kipas, sampai kipas dan sebagainya itu punya BMN atau punya negara ya. Nah untuk karpet ini ya nanti saya coba koordinasi ya. Mungkin dulu Pak Riki pernah menjanjikan juga mungkin kalau nggak salah itu buat sepatu ya kalau nggak salah ya, sepatu itu tidak di RTBMN ya. Kalau nggak salah itu seingat saya itu coba konfirm ke kemahasiswaan apakah itu sepaket nanti dengan sirap sepatu itu atau tidak, karena di kita sendiri itu untuk pengadaan di situ tidak ada pengadaan karpet ya. Karpetnya mau apa emang? Karpet yang nyaman aja. Ya nanti saya coba koordinasi juga ya. Iya. Kira itu akan seperti apa? Ya mengenai studi sampel sendiri tentang itu memang harus banyak yang masih panjang lah ya. Kita ngadain harus ada pendukung lainnya ya. Ya kita bertahap lah ya. Ya karena kita bukan suatu swasta. Tentunya sekali lagi ya, kita itu ada anggaran slotnya terbatas untuk pengadaan, apalagi di tahun ini tahun 2025 itu masa paceklik kita ya, dalam artian kita nol, kamu kita itu nol ya, jadi dilarang ada pengadaan barang ya, seperti itu ya. Jadi makanya kita tampung dulu kebutuhannya apa, yang mudah-mudahan kita bisa programkan di tahun berikutnya, atau misalkan
ada anggaran-anggaran yang buka blokir dan sebagainya, pokoknya kita bisa realisasi. Nanti kita lihat dulu sejauh mana anggaran kita saat ini tahun ini, karena ada rencana kemarin ada efisiensi, ada rencana itu akan dibuka blokir. Sehingga kalau memang nanti blokirnya itu dibuka, nanti kita akan merencanakan lagi misalkan dari RTBM-nya sarana-prasarana apa yang akan diadakan, dikerjakan gitu, sehingga kan nanti akan tetap berdasarkan prioritas ya. Jadi gitu nanti. Cuma ya itu teman-teman semuanya, baik itu ini himbauan ya kepada mahasiswa, baik itu BMN maupun bukan BMN, tolong dijaga. Apalagi BMN itu rangkaiannya sangat panjang. Kalau memang itu menjadi rusak dan sebagainya, itu sangat menyulitkan nanti Pak Fidi sendiri. Nah itu teman-teman kalau pengen lihat bagaimana sulitnya saya, ya. Lihat di student center masih banyak barang-barang ya. Barang-barang bekas, barang-barang yang tutup spanduk ya. Itu adalah barang-barang peninggalan lama yang memang saya sedang proses ya, atau kita sedang proses, yaitu dari barang 2008 dan sebelumnya ya, yang kita harus inventarisir untuk proses lelang. Karena kalau di sekarang itu kita tidak bisa hanya main keluarkan, jadi mohon maaf juga mungkin student center belum terlalu leluasa ya teman-teman sekalian, masih saya titipi ya dengan barang-barang XX lama ya. Yang mudah-mudahan di tahun ini akan saya coba keluarkan dan lelang ya, mudah-mudahan dia berhasil lelangnya ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas jawabannya, dan juga ya teman-teman ya terkait jawaban dari Pak Mulyadi dan Pak Fikri ya. Oke, ini selanjutnya pertanyaannya masih berkaitan dengan student center nih Pak. Ya. Tapi kalau ini soal toilet ya Pak, Oke. kan banyak nih yang mau yang sekarang di sekretariat ya. Kemudian kalau misalkan ke toilet, berhubung toilet yang di aula itu dinonaktifkan, jadi kita harus ke basement atau enggak kadang ke musola gitu Pak. Ya. Nah, terus juga toilet di Poltek itu jarang sekali ada tisu dan sabun ya Pak. Aku dapat info dari Pak Eris bahwa 80% uang SPP mahasiswa itu dipergunakan untuk sarana prasarana, betul kan Pak? Dan bagaimana itu? Saya sebagai mahasiswa awam ya Pak. Aku pengen tahu aja gitu. Gimana sistem anggaran yang ada di Poltek gitu, dari uang SPP mahasiswa gitu. Jadi gini, uang mahasiswa itu kan SPP-nya 3 juta ya. 3 juta itu sudah all in semua. Bandingkan dengan kampus lain, SPP berapa, ada biaya SKS dan sebagainya. 3 juta ini udah cukup murah, udah dapat banyak fasilitas, gitu kan. Mahasiswa dapat apa? Satu, untuk pembelajaran. Pembelajaran kalian itu semuanya bisa dibilang 3 juta ini sebetulnya tidak cukup, karena di situ ada pembayaran terhadap dosen-dosen, baik dosen dari internal maupun eksternal, gitu kan, pembayaran-pembayaran yang lainnya. Selain itu juga di situ itu pembelajaran kalian itu, sarana prasarana itu dan sebagainya itu tetap disokong dengan APBN murni, rupiah murni, bukan hanya dari SPP teman-teman saja. Nah, jadi itu sebenarnya lebih kepada fasilitas-fasilitas pembelajaran untuk teman-teman mahasiswa. Kenapa tadi yang bilang 80% sarana prasarana, wow, kalau 80% ya tadi bilangnya kan. Betul. Sarana prasarana di sini hanya seperti ini, tidak banyak. Satu, kalau bisa bicara 80% itu terlalu besar. Memang. Satu, selain pembelajaran teman-teman, memang kalian kan dapat satu fasilitas sarana prasarana lab komputer. Yang kedua, kalian semua mahasiswa di sini mempunyai akun Microsoft Office original. Tidak semua kampus memiliki hal itu. Itu juga merupakan suatu kelebihan di sini. Itu dapat dari mana? Bukan hanya dari SPP. Seperti yang tadi saya bilang, itu ada juga dari rupiah murninya. Gitu kan? Pemeliharaan gedung-gedung di sini seperti yang mungkin tadi di bawah di dekat musola itu sedang kami perbaiki. Itu juga salah satu yang mungkin fasilitas yang saat ini kami berikan kepada mahasiswa ya, perbaikan-perbaikan itu supaya mahasiswa juga merasa nyaman di sini gitu kan. Walaupun dengan anggaran yang terbatas, dengan segala efisiensi yang ada, kami berusaha tetap memberikan sesuatu yang lebih lah kepada mahasiswa walaupun dengan keterbatasan gitu kan. Jadi intinya tidak benar itu 80%, malah sebagian besarnya itu lebih ke
hak-hak mahasiswa itu sendiri dalam mendapatkan pembelajaran di sini. Karena kalau secara ini dibilang nombok sih sebetulnya nombok ya dari SWP itu untuk pembelajaran kalian semua. Tapi kan di sini kita tetap mahasiswa, pegawai, kita tetap bersatu, tetap ingin menyenangkan semua pihak, gitu kan. Jadi semua anggaran itu kami olah sedemikian rupa sehingga semuanya mudah-mudahan ya cukup untuk semuanya, tidak ada yang kecewa lah di sini ya, gitu kan. Karena dengan SPP 3 juta, dengan bantuan pemerintah juga dari APBN Murni, mudah-mudahan dirasa cukup lah buat mahasiswa. Jadi semuanya sebetulnya sebagian besarnya adalah untuk kepentingan mahasiswa itu sendiri, gitu kan. Karena kalau pegawai itu gajinya bukan dari SPP mahasiswa lagi, karena memang dari APBN Murni kalau kami itu. Jadi benar-benar dari SPP itu lebih ke pembelajaran kemahasiswaan, lebih ke pengabdian kepada masyarakat juga, bukan hanya dosen kan, tapi mahasiswa juga, penelitian juga termasuk mahasiswa, publikasi jurnal, bisa kan untuk mahasiswa, penelitian kalian masih bisa memanfaatkan itu kan. Semuanya sebetulnya untuk mahasiswa itu sendiri sih. Oke, berarti tidak, apakah kalau begitu tidak ada SPP mahasiswa yang dipergunakan untuk sarana-prasarana? Ada berapa persen sebetulnya. kami? Persentasenya sangat kecil. Gini, contoh ya, mungkin seperti tahun yang lalu lah ya, kita bicaranya tahun kemarin itu untuk PNBP itu misalkan ya, ini kurang lebih sekitar 11M, dari 11M itu untuk sarana prasarananya sendiri sekitar 1M-an ya, itu termasuk udah Microsoft Office, renovasi UKM, pengadaan yang lainnya itu sekitar mungkin hanya 10%-an dari itu untuk sarana prasarana ya, karena sekitar 10-20% lah, maksimal juga 20% karena memang anggarannya lebih banyak ke Tidharma ya, Tidharma perguruan tinggi kan, itu karena selain terhadap mahasiswa juga kan itu juga terkait dengan akreditasi sendiri kan, teman-teman kan perlu juga akreditasi untuk kedepannya, sehingga semuanya memang ke arah situ. Oke, baik. Ya, jadi izin menambahkan ya teman-teman ya, kalau secara Sarpas, sebenarnya Sarpas apa sih? Kalau di kita ya sarana prasarana itu kalau di kita ya secara RPBMN itu ada ATB dan AB ya. Jadi ATB itu aset tak terwujud dan AB itu aset terwujud. Nah yang teman-teman sekalian gunakan seperti Turnitin ya, kalau juga Microsoft ya, atau Microsoft Turnitin bahkan bisa akses misalkan kemana, ke jurnal publish ya di mana, di perpus dan sebagainya, itu sebenarnya bagian dari sarana prasarana juga. Mungkin yang memang teman-teman mungkin melihatnya 3 juta itu sarana fisik, sarana fisik itu kalau misalkan kita mau ukur ya ini jokesnya ya, kalau misalkan teman-teman 3 juta itu ya kalau kita anggarkan untuk tisu sama sabun saja tadi itu sebenarnya udah habis mungkin habis ya. Nah cuman kita maksimalkan coba yang kira-kira bisa teman-teman fisiknya dapat, yang non fisiknya juga dapat, mungkin seperti itu gambarannya ya. Oke, baik, terima kasih kamu dan Kak. Jadi bangga ya di sini Iya, ya. selalu mengusahakan yang terbaik. Iya betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Kak Sofi, apa itu? Langsung ada ya Pak. Jadi Ya, boleh. pertanyaan selanjutnya mengenai auditorium yang pembatasnya itu rusak. Jadi rolling door-nya itu kan rusak ya. Jadi takutnya kalau mahasiswa itu ngegeser dan lain sebagainya kan jadinya bahaya juga ya Kak. Udah takut. Nah, Jatuh gitu apa ya? ini pertanyaan tahun kapan ini? Karena udah kita perbaiki. Oh, Udah kita perbaiki. Oke. Udah kita perbaiki. Kalau kemarin kan udah mau jatuh ya teman-teman ya. Iya. Nah itu udah kita perbaiki. Sudah kita Oke. perbaiki setidaknya minimal, karena kemarin bukan agak sulit ya, kalau misalkan saya memegangnya juga kan kita sedang efisiensi ya, saya agak sulit juga. Jadi kemarin kita coba betulkan setidaknya teman-teman sekalian memanfaatkan Audi yaitu tidak membahayakan. Ya karena kalau misalkan kita ganti itu secara, saya pengennya ganti teman-teman ya, ganti semua satu pembatas itu dan juga pakai peredam lagi yang baru ya, tapi itu harganya lumayan ya dan tidak bisa hanya renov biasa ya. Kemarin hitung dengan bagian pengadaan itu nggak mungkin Pak Fikri ini harus memang project gitu pengadaannya, jadi kita tidak bisa mengadakan itu, belum bisa ya, belum bisa. Ya cuman saya juga nitip ke teman-teman ya, karena mungkin kalau kemarin itu rolling door itu agak berat ya, memang agak berat juga, mungkin entah ada yang sedang moodnya nggak bagus atau bisa sedang ada masalah
dan sebagainya itu kalau hati-hati teman-teman ya. Buka Iya. tutupnya hati-hati ya, karena kemarin dari teknisi kita Pak ini kayaknya agak ada sedikit dipaksa ya, mungkin atas itu karena berat juga ya, atau mungkin sedang ada yang trouble dengan psikis dan sebagainya, jadi agak nafsu gitu. Itu tolong dijaga juga ya, kalau sekarang itu lebih ringan teman-teman ya, jadi lebih ringan, sudah insya Allah aman ya, untuk Audi itu. Ya, pastikan teman kamu nggak bad mood ya saat Nah itu ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, yang lagi nonton ini udah diperbaiki nih, betul koridornya gitu, jadi aman sekarang ya. Oke. Oke, langsung aja kan Next ke ini Pak, ada inspirasi dari teman-teman Satgas Kesehatan. Katanya listriknya sering mati Pak. Itu kenapa ya Pak? Dan Sering di era mana? eh, Seringnya seberapa sering? cukup sering Pak. Jadi ketika saat ada yang bahkan ada yang sakit butuh air hangat segala macam tuh, bahkan mereka harus manual pakai Nah, handphone. ini juga terkait nanti kemarin mungkin ya mengenai pasca renov kita ya. Mungkin pasca renov karena di jalur satgas itu ini khusus satgas berarti ya, yang di satgas ya. Nah yang di satgas itu memang ada yang bermasalah jalurnya. Jadi jalurnya itu ke yang waktu UKM Center itu belum ada. Nah, UKM Center itu belum ada, itu bermasalah karena kan renov aula dengan UKM itu nggak berbarengan ya. Aula dulu baru si UKM Center. Nah kemarin baru ketemu itu ada permasalahannya, itu memang ada jalur yang terputus di situ. Makanya dibenarkan kemarin ketika di UKM dibangun ya atau direnov, kita udah dibenerin. Ya nanti coba dikonfirm lagi ya apakah masih bermasalah atau tidak ya. Cuman kalau misalkan yang memang mati per bulan ya, atau misalkan seminggu 2 kali teman-teman ya, maaf karena kita bukan istri kita itu PLN ya, jadi tidak memahami sendiri. Jadi itu karena ada pemeliharaan dari PLN yang kadang case-nya itu tidak ada pemberitahuan ke kita. Ya. Jadi ini saya juga agak aneh sih, kita itu ring 1 tapi PLN kadang-kadang main jebret matiin aja ya. Dan di genset kita juga ada keterbatasan. Jadi genset kita itu baru mengakomodir yang wilayah ada kelas. Jadi dari aula sampai ke lantai 3. Yang kalau yang dari jadi kita malah mendahulukan mahasiswa ya, jadi kita di lantai 8 pokoknya. Karena jadi di kita ya seneng sih. Jadi libur kan. Libur. Dia belum support kan genset. Bisa bebas. Itu juga genset jadi apa? Jadi buat apa? Kedepannya akan coba kita tambah juga ya, karena dia semakin loadnya tinggi ya teman-teman ya. Mungkin itu. Oke, baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya kita ke pertanyaan selanjutnya. Kak Silvi, silakan. Pertanyaan ini tuh udah sering banget ya diaspirasikan sama mahasiswa ya, Pada terkait akhir akses lift untuk mahasiswa nih Pak. Iya, Jadi itu. kenapa hanya dibatasi hanya untuk dosen Pak? Kenapa tidak mahasiswa juga ikut merasakan naik lift juga? Dan apa kamu memungkinkan suatu saat mahasiswa bisa menggunakan lift beberapa kali? Ini sering ya teman-teman ya mengenai akses lift ya. Jadi akses lift kita itu sebenarnya dibilang terbatas ya. Dalam artian terbatas itu bukan liftnya yang jelek atau misalkan liftnya apa yang tidak bisa digunakan oleh teman-teman ya. Tapi si lift itu memang di awal adanya lift itu yang kita itu untuk mengakomodir itu akses disabilitas sebenarnya itu ya, akses disabilitas dan juga memang mengakomodir beberapa dosen yang sepuh ya. Nah kalau sekarang ada mahasiswa reguler ya, sebenarnya bisa saja kita sebenarnya dulu pernah membuka akses itu boleh untuk mahasiswa. Cuman daily maintenance dan daily kerusakannya itu hampir sekitar sebulan itu pasti harus ada repair maintenance boardnya. Jadi ada komponen yang memang saya nggak tahu kalau keterangan dari teknisi Hyundai-nya ya, dari penyedia, maaf sebut merek ya. bukan produk abang-abang itu Hyundai. Itu karena ada komponen board yang memang buat pusing gitu ya, buat pusing dalam arti itu sering mainin teman-teman ya. Ini nggak tahu apakah lewat tetap lari kata gitu ya, tetap lari lagi ya. Ayo siapa yang sering kayak gitu? Nah itu ya, di awal seperti itu, makanya kenapa kita buatkan kartu akses. Ya, tapi kalau teman-teman misalkan ada yang kasuisis dan sebagainya boleh kok akses itu ya dengan menghubungi resepsionis. Misalkan untuk barang ke Audi nggak kuat gitu misalkan ya, yang bisa masuk lift ya boleh minta bantuan ke resepsionis. Nah cuman untuk kedepannya tadi apa? Apakah mungkin ya si lift itu ada bisa diakses ke kemahasiswaan? Ya kita lihat perkembangannya ya. Seberapa banyak
nanti mahasiswa yang naik pakai tangga itu jadi pingsan. Tapi ngebuat ekstrim olahraga ya. Iya. Itu kita lihat ke depannya ya. Ke depannya kira-kira kondisinya seperti apa. Ya cuman memang mungkin akan tetap menjadi pakai kartu akses. Itu pertimbangan dari kita lah dari segi keamanan. Cuman kalau dalam waktu dekat kayaknya belum dulu ya. Jadi olahraga dulu ya. Sholat nggak masih yang ketiga. Oke, terima kasih Bapak. Selanjutnya ini mengenai job operasional untuk perpustakaan dan literasi space. Ya, karena banyak dari kami yang suka nongkrong di sini sampai sore gitu ya, dan kadang ada kebutuhan untuk perpustakaan atau sekedar buat baca-baca buku di literasi space gitu. Jadi kami pengen sebenarnya job operasional untuk literasi space dan juga perpustakaan itu panjang Pak. Betul. Itu bagaimana Pak tanggapan Bapak? Ya yang pasti teman-teman tidak bisa lebih dari jam 9 ya, karena di Jawa Barat sekarang ada jam malam. Nah ini mengenai perpus ya teman-teman, nanti saya coba mungkin pemulai ya apakah diperpanjang atau tidak. Ya karena literasi space dengan perpus itu sebenarnya mengikuti jam kerja ya, karena kan harus ada yang menjaganya. Kalau misalkan diperpanjang, ya mungkin saya nanti bisa menyampaikan ke perpus apakah ada momen-momen tertentu mungkin ya yang lagi hektik-hektiknya sekarang kan teman-teman ada yang lagi nyusul dan sebagainya. Misalkan ada yang mungkin itu midnight library itu mungkin ya sampai mungkin kita ada program tertentu. Cuman kalau untuk bisa sampai malam gitu ya, itu kayaknya agak tidak memungkinkan ya kalau kita kecuali ini kalau literasi space itu kalau kondisional kebutuhan UKM itu bisa asal mengajukan suratnya peruntukannya untuk apa dan kebutuhannya itu untuk apa. Selama itu untuk mendukung kegiatan teman-teman sekalian, coba nanti kita akan akomodir. Dan perpus paling ini jam berapa? Jam 5 ya? Jam 5 ya? Teman-teman pengen sampai jam berapa kira-kira? Biasanya kalau anak-anak awal sih bisa sampai malam sih Pak di kampus betul. Nah kalau jam malam kita sampai malam? Belum ya? Kan jam 7 atau jam 8 Oh iya gitu ya? Oke, nanti saya coba sampaikan ya ke perpus karena untuk pengelolaannya sendiri ada di koordinator. Oke. Oke, itulah teman-teman ya jawabannya Pak Mulyadi Gitu, dan nggak kerasa berarti Bapak merupakan pertanyaan terakhir untuk sarana dan prasarana gitu ya. Semoga semua aspirasi teman-teman, keluhan teman-teman udah bisa terjawab di podcast kali ini. Kalau gitu Bapak sebelum Pak Mul dan Pak Fikri kembali, kami ingin minta waktunya sebentar untuk penyerahan sertifikat dan juga dokumentasi. Boleh kepada tim panitia? Oke. Sebelum ke sertifikat boleh pesan-pesan dulu ya buat Oh boleh Bapak. Gini, kita itu keluarga besar Politeknik Bandung ya, baik itu mahasiswa maupun dosen-dosen atau pegawai di sini. Selayaknya kita sebagai penghuni atau keluarga besar ini menjaga semua fasilitas yang ada ya, gitu kan. Terutama menjaga kebersihan, menjaga supaya sarana-prasarana kita itu tidak rusak, gitu kan. Itu kita tancapkan di dalam diri kita sendiri bahwa ini adalah rumah kita sendiri yang harus kita jaga. Terus sama teman-teman mahasiswa yang sering nongkrong di depan, itu yang di depan lobi, terutama depan lobi nih ya, itu selalu hampir gitu ya, seringkali banyak sampah di situ. Yang nongkrong-nongkrong di situ tolong gitu sampah-sampah ya, itu adalah wajah dari kampus kita. Tamu begitu datang melalui lobi, gitu kan, tolong itu dijaga. Gitu ya, kebersihan dari kebersihannya itu sendiri maupun sarana-prasarananya jangan sampai rusak. Kami RTBMN dari bagian rumah tangga kami ini berusaha untuk selalu memberikan yang terbaik gitu kan, dengan terutama di lobi ya. Walaupun kita belum maksimal gitu, walaupun sempat kita akan ada renovasi di area lobi, tapi dengan anggaran yang terbatas dan beberapa efisiensi sehingga itu tidak terrealisasi ya, belum terrealisasi. Mudah-mudahan kedepannya itu akan terrealisasi. Jadi kita keluarga besar, yuk kita jaga, kita menjadikan kampus ini menjadi kampus yang homey ya, seperti rumah kita sendiri gitu. Bukan hanya di lobi, tapi di seluruh area kampus, gitu kan. Satu lagi yang lainnya adalah kalau merokok, kalau bisa jangan di area kampus,
gitu kan. Itu menjadi citra bagi kampus itu sendiri ya, gitu ya. Pada teman-teman itu aja sih pesan-pesan dari saya. Tapi sedikit mungkin ya teman-teman sekalian mengenai tadi, kita menganggap rumah kita itu sebagai kampus kita itu sebagai rumah ya, tapi jangan bawa-bawa kebiasaan rumah ke sini ya, karena di rumah sama kayak rumah ya, bisa buang sampah jadi buang sampah gitu ya, jadi tolong dijaga itu teman-teman sekalian. Terus yang kedua mengenai aset sendiri teman-teman ya, mungkin perlu sedikit tahu juga teman-teman sekalian, ini sebagai info juga ya, bahwa pengadaan kita itu tidak bisa ketika tahu itu teman-teman minta apa atau ingin apa fasilitasnya, kita tidak bisa mengadakan langsung ya. Ya contohnya saja seperti operasional yang mungkin teman-teman sekalian yang punya suka rombongan pakai kendaraan fungsional kita ya, yang HS itu kita adakan bahkan 3 tahun sebelum ya. Jadi 3 tahun sebelum meminta, baru ada di tahun 2022. Nah seperti itu ya, bahkan student center pun itu mungkin di 2 tahun sebelumnya atau 3 tahun sebelumnya, Rumawa kan selalu ngomong ya ke mahasiswaan, Pak ayo dong ruang UKM mana, ruang ini mana. Nah, itu pun kita berjuang itu tidak serta-merta tahun itu ada langsung. Jadi itu di 2 tahun dan 3 tahun. Cuman memang ketika kita pengadaan dan juga kita mengajukan dan sebagainya, yaitu dibantu juga dari teman-teman. Ketika kita misalkan, ternyata kita pernah mengadakan A, ternyata dijaga dengan baik, karena kita instansi pemerintah yang akan selalu dilihat pengadaannya. Ya, jangan sampai misalkan gini, kita sudah mengadakan UKM Center, ternyata UKM Center itu tidak dijaga, ya misalkan ya tidak dijaga dan sebagainya. Nanti ada yang melihat nih misalkannya kebutuhan anggaran yang kemarin UKM Center udah ada belum? Udah, misalnya. Ternyata kok tidak dipelihara dan sebagainya, itu menjadi nilai minus juga bagi kita. Ya, karena kita biasanya itu ada namanya RKBMN, ya. Jadi rencana kebutuhan anggaran milik negara itu biasanya per 2 tahun sebelumnya kita sudah mengadakan. Ya. Makanya contohnya saja misalkan saya itu ingin semua kelas semua itu sudah tidak pakai lagi proyektor ya, bahkan misalkan pakai iceboard seperti yang di ruang rapat kita ya. Nah itu teman-teman mintanya dari sekarang ya. Cuman nggak tahu realisasinya apakah teman-teman nanti sudah lulus atau sudah menikah baru ada. Nah itu kita lihat teman-teman aja ya. Karena kita anggaran pemerintah ya sama juga ya, harus mengikuti aturan pemerintah. Mungkin itu dari saya ya. Sedikit ya harus jaga ini rumah kita. Ya jaga ya segala aset dan juga segala fasilitas yang ada. Oke, betul. Ini ngomongin soal ini ya Kak, lobby. Jadi aku pribadi sama teman kelas itu kalau ketemu jadinya sering di lobby, karena sekarang lobbynya jadi lebih homey, beda sama waktu aku awal masuk. Betul Pak, apa kata 2022 kalau dibandingin sama lobby pas aku awal masuk sampai sekarang itu beda banget. Bahkan kita tuh mau pakai mezanin, tadinya mau di ruang tempat tunggu mahasiswa itu mau pakai mezanin, tapi ya yang katanya ya. Tapi sekarang udah homey banget kayaknya. Iya, kalau bagus juga ya. Dan lebih nyaman. resepsionis juga tadinya akan di situ ya, jadi akan maju ke depan, orang akan rombak total di rombak total sebetulnya. Ya sabar. Iya, terbaik ya ini. Oke, baik kalau gitu berterima kasih untuk penjelasan. Ya, Terima kasih. Baik, boleh. Kak. Oke. Itu berapa bisa di tengah dan sebenarnya ada di sebelah kiri Pak. Sampai sebagai ketua pelaksana. Ini untuk Oke. Teman-teman mau masuk di sini? Oke. Kalau itu aku akan panggil ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Bapak, terima kasih. Terima kasih ya teman-teman ya. Bapak, terima kasih. Terima kasih banyak Bapak. Ada sesi berikutnya. Oke teman-teman, itulah sesi pertama tentang sarana-prasarana dengan sudah kita tadi dari Pak Fikri dan Pak Mulyadin. Tapi kita nanti bakal ada sesi yang kedua tentang kemahasiswaan dan akademik. So, stay tune di sesi yang kedua. Halo teman-teman semua, kita balik lagi ke sesi kedua selanjutnya. Dan di mana di sesi ini kita bakal bahas akademik dan juga kemahasiswaan. Nah sebelumnya kita panggil dulu kali ya Kak narasumber-narasumbernya. Boleh.
Kalau gitu kita panggil aja langsung Bu Melati dan juga Pak Bapak Fadli. Silakan. Oke. Bapak Ibu gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baru selesai mengajar Pak atau bagaimana? Iya, tadi pagi sih ngajar. Pagi ngajar. Oke, kalau Ibu sendiri gimana? Lagi persiapan akreditasi. Oh, oke, ini berkaitan sama mungkin aspirasi yang Iya. akan disampaikan hari ini. Jadi hari ini kita bakal membahas mengenai akademik dan juga kemahasiswaan. Jadi di sebelah di depan teman-teman semua ini ada Bu Melati dari juga akademik dan juga Bapak Riki sebagai perwakilan dari kemahasiswaan. Oke, mungkin kita masuk ke pertanyaan yang pertama aja ya Bapak Ibu. Jadi pertanyaan yang pertama, pas banget ini ada aspirasi kemarin di masa reses Bu terkait akreditasi ABSP yang nggak selesai. Kalau boleh tahu, kami ingin kalau Ibu berkenan juga kami ingin tahu kenapa sih Ibu belum selesai dan apa kendalanya, terlebih seperti itu. Oke. Jadi mungkin saya jelaskan dulu ya. Saat ini tuh kampus kita itu sedang mengajukan reakreditasi untuk 2 prodi, prodi S2 dan ABSP, Administrasi Bisnis Sektor Publik. Sebetulnya proses memasukkan atau submit lah ya, submit itu misalnya daftar gitu untuk proses reakreditasi itu dilakukan hampir bersamaan ya, sama-sama di akhir tahun kemarin gitu. Perbedaannya adalah kalau prodi Magister S2 itu masih ditangani oleh BANPT. Jadi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nah, sedangkan untuk ABSP itu sudah dilimpahkan dari BANPT itu ke LAM, ke Lembaga Akreditasi Mandiri. Namanya itu LAMEMBA ya, Lembaga Akreditasi Mandiri Manajemen Ekonomi dan Bisnis gitu ya, LAMEMBA. Nah, mekanisme reakreditasi antara BANPT dengan LAMEMBA itu memang sedikit berbeda gitu ya. Dari segi biaya juga beda, lebih mahal kalau ke LAMEMBA gitu ya. Kalau ditanya kenapa tuh Bu pilih LAMEMBA gitu, kenapa nggak ke BANPT aja? Aturannya memang harus sudah karena terlalu banyak prodi di berbagai kampus, jadi BANPT itu membuat pengaturan. Yang bisa ke LAM itu harus ke LAM, yang bisa sama BANPT harus sama BANPT gitu. Nah kalau S2 itu masih sama BANPT karena prodinya itu masih khas pembangunan negara, belum ada LAM yang khusus tentang pembangunan negara. Sementara kalau LAMEMBA itu sudah mencakup manajemen ekonomi dan bisnis, makanya ABSP ini dilimpahkan ke LAM gitu ya. Nah sebetulnya prosesnya saat ini itu sudah muncul keluar jadwal dari LAM-nya, dari LAMEMBA-nya. Jadi sekarang itu ABSP itu sedang proses asesmen kecukupan. Asesmen kecukupan tuh kayak menilai dulu dokumen yang sudah kita submit ke mereka gitu. Ini udah layak atau belum? Kalau layak, nanti lanjut ke tahap berikutnya yaitu untuk proses visit lapangan. Kayak yang nanti S2 mau datang nih, asesmennya datang ke sini. Nah, jadi kalau ABSP dari website LAMEMBA-nya itu, mereka itu asesmen kecukupan tuh sampai dengan bulan Juni ini. Jadi kemungkinan baru keluar bahwa dinyatakan lolos atau tidak asesmen kecukupan itu di sekitar bulan Juli mungkin ya. Kalau cepat mungkin akhir Juni, kalau enggak awal Juli. Jadi perkiraan datangnya asesor ke kampus kita itu sekitar bulan Juli juga kayaknya. Gitu. Mudah-mudahan biasanya kalau hasil LAMEMBA itu enggak lama. 2 minggu biasanya setelah asesmen lapangan itu sudah keluar hasil. Jadi mudah-mudahan kalau lancar, jadwalnya cepat, akhir Juli itu sudah ada hasil peringkat akreditasi yang terbaru. Atau paling lambatnya mungkin di bulan Agustus. Oke, akhir Juli ya teman-teman ABSP ya. Ya, Ditunggu kabarnya secepatnya gitu. betul. Oke, selanjutnya pertanyaannya makanya untuk Pak Riki ya, Ya, gimana Kak betul. Sulfi? Terkait kemahasiswaan ya Pak pastinya. Jadi terkait anggaran UKM, ya itu pertama ada UKM Jusli yang kemarin di aspirasi masa resesnya itu dia mengutarakan bahwa UKM Jusli ini Membutuhkan tidak, kamera. ya, tidak mempunyai kamera Pak. Jadi dari tahun 2021 sudah mengajukan ke lembaga, namun pada saat sampai sekarang ini masih belum ada gitu Pak. Jadi mungkin bagaimana tanggapan Bapak dan Oke. Sebetulnya kalau untuk anggaran UKM ya, ya. apalagi terkait fasilitas, sebetulnya kan fasilitas yang dimiliki itu adalah fasilitas bersama. Semua UKM bisa pakai. Contoh misalnya barang yang seperti HT itu kan fasilitas yang bisa dipakai oleh siapapun gitu, cuman dikelola dan dipegang oleh teman-teman BEM. Jadi kalau mau pinjam ke teman-teman BEM, kenapa? Karena BEM yang menjadikan tanggung jawab untuk menggunakan. Jadi ketika mereka ingin menggunakan izin ke BEM, jadi ada yang bertanggung jawabnya. Lalu kayak misalnya di Semar mengelola tenda, flashing
sebetulnya, karena kalau kamera itu kamera, handycam, bahkan kamera foto itu sebenarnya udah ada di teman-teman edu ya. Kayak sekarang kan teman-teman edu buat kegiatan apapun itu bisa digunakan. Kayak gitu, kayak teman-teman UKM ketika mau foto session itu pinjam kamera ke edu. Terus kayak teman-teman panitia untuk foto panitia bisa ke edu. Jadi kalau teman-teman Jaslik itu bisa ke edu, tinggal izin aja gitu. Jadi tergantung dari pemakaiannya untuk apa, silakan aja gitu. Jadi secara fasilitas kalau untuk kamera udah ada, tinggal teman-teman yang dipergunakan gitu. Jadi barang itu kita nggak bisa akomodir semua UKM dikasih gitu satu-satu gitu ya, karena ya keterbatasan anggaran juga. Kayak UKM olahraga kan kita fasilitasi tiap tahun bola gitu. Terus kayak kemarin kita ngobrol sama UKM SFC itu Pak minta alat buat tarung gitu ya, pelindung kepala, pelindung tangan gitu. Nah, itu kan bisa dipakai dan ketika teman lain membutuhkan juga bisa pinjam. Kayak gitu sih sebetulnya. Gitu. Jadi kalau teman-teman Jaslik mau pakai seperti saya pernah bilang, jadi karena barang itu bisa di-sharing, cuman kenapa misalnya disimpan di unit A, unit B, biar itu yang bertanggung jawab ketika ada kerusakan, unit itu yang tahu kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita kasih ke siapapun, nanti yang rusak nggak tahu kan yang tanggung jawab siapa. Gitu. Itu. Mungkin itu ya tadi terkait jawaban dari aspirasi UKM Muslim ya. Semoga teman-teman UKM Muslim nonton ya. Oke. Aku kembali lagi nih ke pertanyaan untuk Ibu Melati. Jadi gini Bu, dari kemarin masa reses itu ada yang mengaspirasikan mengenai kegiatan KBM yang kurang nyaman karena ada dosen yang mohon maaf bercandanya kurang senang begitu barangkali. Betul, dan ini memang terjadinya tidak sekali dua kali. Betul. Bagaimana terapan Ibu Melati sendiri Harus melapor kemana mungkin ya? betul, barangkali juga Bapak Hija bisa menambahkan gitu. Seperti itu. Kalau memang ada kejadian seperti itu, sebetulnya sebaiknya dilaporkan ya, gitu ya, dilaporkan. Mekanismenya kemana pelaporannya, gitu ya. Kalau saya pribadi, ini mungkin saya pribadi sih ya, gitu ya, dari yang pasti melaporkan ke akademik itu bisa, melaporkan juga ke kaprodinya langsung juga bisa, misalnya ke pengelola prodi juga bisa, atau misalnya melaporkan ke jurusan, atau bahkan sebetulnya ke wadir satu pun sangat-sangat memungkinkan gitu ya, sangat boleh. Jadi intinya kalau di kampus kita itu sangat terbuka terhadap aspirasi ataupun masukan apapun gitu ya dari mahasiswa. Bahkan kalau misalnya seandainya mau menyampaikan langsung ke direktur juga nggak apa-apa sebetulnya ya, nggak masalah gitu, karena kami pasti akan menangani secara internal gitu ya. Jujur kalau permasalahan yang ini saya baru dengar nih gitu ya, karena sebetulnya saya pribadi itu kalau di humanistik ya, itu biasanya saya tuh langganan diundang untuk kegiatan Arco Centernya humanistik gitu. Iya benar, Arco Center humanistik ya. Nah mereka tuh satu tahun ngadain 2 kali ya, jadi kayak keluhan terhadap penyelenggaraan perkuliahan lah ya, di ABSP misalnya dosen nggak pernah masuk lah, atau misalnya dosen yang apapun lah ya, baik itu dari segi dosen, baik itu dari segi layanan akademik ya, Bu kita tuh bikin surat tapi seminggu nggak jadi misalnya, atau udah 2 minggu nggak ada kabar, itu juga sama. Pokoknya intinya semua keluhan mahasiswa disampaikan. Tapi sejauh ini saya baru mendengar kalau ada kasus mengenai tadi dosen yang sering pernah jokes mungkin ya, jokes yang tidak senonoh. Sejauh ini sih kalau komplainan ke akademik itu masih sebatas pertama dosen jarang masuk, sering mengganti jam perkuliahan itu ada gitu ya. Kedua sering cancel mendadak gitu ya. Jadi ada dosen tuh yang hampir tiap minggu enggak, jadwal kuliah tuh enggak sesuai di jadwal aslinya dia gitu dari akademik. Jadi tiap minggu pasti ganti terus gitu, dan itu tuh membuat mahasiswa tuh jadi kayak bukan insecure mungkin, jadi kayak udah datang di kampus tiba-tiba di cancel gitu ya. Pasti ada rumahnya jauh gitu ya. Terus kedua ada dosen berikutnya juga pernah ada dosen yang dilaporkan gak ada materinya gitu ya. Jadi materinya apa, ujiannya apa, pokoknya seperti itu tuh pernah gitu ya. Tapi kalau saran saya untuk menghindari ya adanya subjektivitas, sebaiknya dibuat forum gitu. Nah, maksudnya kalaupun misalnya mau dilaporkan, katakanlah ini kan teman-teman DPM memfasilitasi ya, jadi mungkin nanti DPM tidak harus dalam forum mungkin seperti Arco Center punya humanistik kan, itu lebih mengundang banyak orang gitu ya. Mungkin bisa saja nanti dari perwakilan DPM mengundang dari akademik, prodi, dan dari akademik dan prodi sih ya sebetulnya ya. Semua itu satgas terkait.
Iya, bisa untuk duduk bersama gitu. Jadi melaporkannya itu jangan personal misalnya. Mohon maaf ya, karena misalnya gini, misalnya ya, kalau personal saya dilaporkan hanya kepada saya. Padahal dosen yang dituju itu dosen atau dosen yang dimaksud itu adalah saya gitu. Itu kan pasti ada ambiguitas gitu ya, dan juga ada bias lah nanti di dalam pelaporannya gitu. Atau misalnya pun disampaikan hanya kepada prodi misalnya. Ya kan kita nggak tahu ya, apakah jangan-jangan dosen prodi tersebut atau malah pengelola prodinya gitu yang melakukan itu juga kan sama. Tapi kalau ketika dilakukan secara berbarengan, itu nanti kita akan bisa saling backup gitu. Akademik akan bisa membackup, prodi juga, ataupun misalnya tadi satgas ataupun pengawas di atasnya lah, gitu ya, jurusan atau misalnya Madir. Kalau saran saya sih seperti itu. Dan sebaiknya ini mungkin saya sampaikan juga ke teman-teman ya. Selama ini kalau misalnya ada teman-teman yang ngerasa, Bu, perasaan dosen ini tuh, ini kalau di humanistik ya, pengalaman saya, semester kemarin tuh udah dikomplain, semester ini masih gitu juga Bu. Semester berikutnya ini tuh dosen udah 3 semester loh kayak gini terus gitu ya, kok nggak ada tindakan, selalu ada tindakan. Sebetulnya bukan tidak ada tindakan, permasalahannya adalah kemarin kayaknya Pak Hafid juga kalau di ABSP sudah pernah menyampaikan, mahasiswa tuh nggak berani untuk menyebutkan nama dosennya. Gimana kita mau menindak gitu kalau hanya sebatas ya adalah Bu dosen ini. Justru harusnya kamu membuat laporan, tuliskan aja kronologisnya sejelas-jelasnya, namanya ini. Betul, jangan takut. Aduh takutnya nanti dosennya tahu nih kalau yang ngelaporin itu saya, nanti saya pasti akan ada kolaborasi. Tapi kalau tidak tertulis nama dosennya dan tidak ada laporan tertulis, kami lembaga kita mau menindak dosennya kalau nggak ada laporan tertulis. Ibaratnya kayak kalian lapor ke polisi tapi nggak mau dibikin laporan tertulis, gimana polisi mau menindak lagi kan gitu. Jadi jangan takut gitu, tapi buat laporannya secara tertulis, namanya ini, kalau perlu detail ya, kejadiannya terjadi di tanggal berapa, kapan dan sebagainya. Jadi ketika dalam tanda kutip nyidang gitu ya ke dosen yang bersangkutan, jelas ada kronologisnya. Nanti kalau misalnya perlu dihadirkan saksi, ya kita akan panggil saksinya. Misalnya saksi teman-teman di kelasnya yang menyaksikan, tapi kan nggak akan kita konfrontasi langsung ke dosennya lah. Kita juga punya mekanisme gitu ya. Mungkin dosennya ditanya di waktu yang kapan, nanti saksinya kapan gitu. Yang pasti kampus sih sangat menjunjung tinggi lah prinsip-prinsip keadilan gitu ya. Dan kita juga pasti melindungi kok gitu, jangan khawatir gitu ya. Kalau memang terjadi kasus seperti itu ya. Apalagi kalau memang ini tadi kan disampaikan tidak satu kali ya, sudah berkali-kali. Sebaiknya sih segera dilaporkan kalau saya pribadi terus terang agak kaget ya, karena baru dengar gitu kalau ada laporan tentang kasus ini. Oke, baik. Tapi apakah dari pihak akademik sendiri bisa menjamin privasi dari korban? Apakah atau bagaimana kira-kira? Sebetulnya gini, kalau misalnya menjamin kayaknya 100% nggak akan terjadi apa-apa, itu pasti janji yang kalau menurut saya kayak kesannya itu kita sudah menjamin pasti 100% gitu ya. Tetapi yang pasti perlindungan terhadap mahasiswa itu pasti akan kita coba optimalkan seoptimal mungkin deh gitu. Gini aja contoh kasus ya, kemarin itu akademik itu mendapatkan laporan bahwa ada dosen yang dalam tanda kutip nggak terima dengan hasil edomnya, nggak terima dengan hasil edomnya sehingga dosen bersangkutan itu marah ke kelas itu. Karena ketika ketemu lagi dengan dosen tersebut di semester depan, perlakuan dosennya itu jadi berubah 180 derajat gitu ya, yang biasanya gimana jadi gimana gitu. Nah itu mahasiswanya jadi takut tuh, jadi insecure. Ini ABSP juga sama nih. Ya ini karena kejadian dari Mas Tibu, jadi kita tuh agak ketakutan karena kita nggak dengar dari yang kakak tingkat kita dari sebelumnya tuh kalau dosen ini dikasih nilainya nanti jelek, nanti ngaruh gini-gini. Nah seperti itu kan. Itu sebetulnya bukan tidak kami upayakan. Begitu mendapatkan laporan seperti itu, akhirnya semester yang sekarang kemungkinan dosen nggak akan menerima laporan per kelas, tapi akan kita langsung laporkan rata-ratanya aja. Jadi dosen nggak akan tahu nih itu dari kelas mana. Kan kalau dulu gini, misalnya saya hanya 4 kelas, saya tuh dapat nih dari kelas 1, 2, 3, 4. Walaupun di situ tuh nggak ada nama-nama mahasiswa tuh nggak ada, tapi di situ ada kode kelas. Jadi si dosen tuh kayaknya menebak, kayaknya anak ini kayaknya kan dari kode kelasnya. Ini kelas 04 tuh kelasnya segini gitu. Nah, karena ini sudah terjadi 2 semester sekarang kemungkinan kita nggak akan bagian lagi nih yang mentahan 4 kelas ini. Jadi nanti yang dikasih dosen itu langsung rata-rata 4 kelas ini aja, total nilai akhirnya segini. Jadi dosen nggak akan tahu lagi
kelas ini apa ya masukan yang ada. Seperti itu salah satu bentuk melindungi ke mahasiswa gitu. Karena kita butuh sebetulnya dari mahasiswa tuh masukan-masukannya itu apa saja gitu. Jadi kalau tadi misalnya menjamin, insya Allah sih kita upayakan ya untuk menjamin mahasiswa maupun ya katakanlah saksi gitu ya. Apalagi kalau misalnya sampai ada pengaruh terhadap nilai dari sebagainya, lapor aja. Karena kemarin juga ABSP juga gitu. Bu, ini misalnya kita melakukan nih saran dari ibu, ternyata semester depan ngaruh ke nilai kita. Kalau sudah sampai semester ini kalian nilainya anjlok gara-gara itu, ya lapor aja ke kami gitu. Berarti kan itu sudah pelanggaran etika dosen. Oke, ini ngomong-ngomong soal kita agak ini ya, agak kurang senang ngomongin soal senang itu Bu. Dan Bapak juga nih kebetulan ada lagi kasus yang serupa. Dari kasus kemarin ada yang mengaku salah satu temannya itu mengalami pelecehan seksual oleh OB di basement. Itu bagaimana ya tanggapan dari Bapak Ibu gitu. Dan sedikit terkait juga sebenarnya hari ini pada itu DPM itu sedang merancang undang-undang kekerasan seksual itu di PAN kasus 2P, namanya beberapa PAN kasus 2P, kebetulan di komisi aku sendiri Pak Bu. Jadi PAN kasus 2P ini panitia pengkaji khusus peraturan perundang-undangan, kita lagi mengkaji itu bersama teman-teman Satgas PKS dan juga setiap perwakilan dari UKM dan juga Mawa untuk merancang si undang-undang kekerasan seksual ini. Itu sebagai tindak dari DPM. Tapi apakah dari Bapak Ibu sendiri pertama sudah mengetahui hal tersebut, atau dan yang kedua kira-kira bagaimana tanggapan dari Bapak Ibu dan tindak lanjutnya seperti apa Ibu dan Bapak? Kalau boleh tahu pelecehannya verbal atau Secara verbal, ya. Sebetulnya kalau ini saya dulu ya. Kalau saya pribadi baru mendengar kasus ini ya, baik oleh dosen tadi ataupun misalnya oleh pegawai OB gitu ya. Tapi saran saya kalau memang ada kejadian, laporkan sesegera mungkin gitu. Karena biar bisa kita langsung telusuri gitu. Kejadiannya di mana, jam berapa, apalagi kalau di sini kita banyak terpasang CCTV ya. Walaupun mungkin CCTV kita memang tidak menangkap suara ya. Tapi kan minimal dari cerita itu bisa kita rekonstruksi gitu, nyambung nggak antara kesaksian korban dengan TKP kejadian, kita lihat dari CCTV dan sebagainya, itu bisa langsung kita telusuri gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah lewat beberapa hari atau bahkan berminggu-minggu, itu kan sebetulnya lebih sulit gitu kita membuktikannya gitu ya. Kalau saran saya sih, apalagi kampus kita tuh sudah memproklamirkan ya sebagai kampus yang bebas kekerasan seksual gitu ya. Kita juga punya satgasnya gitu ya, satgas untuk masalah penanganan kekerasan seksual tadi. Jangan takut lah gitu ya, jangan khawatir gitu. Mungkin ada oknum seperti itu ya, tapi saya yakin masih banyak dosen maupun pegawai yang jauh lebih peduli gitu terhadap hal seperti itu. Kalau saya pertama tadi kalau kata saya mungkin ada baiknya ya, saya sih mendukung ya tadi kalau nggak DPM masing-masing himpunan ataupun karena mahasiswa itu berbeda-beda ya, mungkin ada yang berani, ada yang introvert gitu ya. Atau misalnya bisa lari ke konseling, bisa lari ke konseling gitu. Kalau misalnya masih juga ngerasa kurang deket gitu misalnya dengan Bu Dita misalnya sebagai konseling, bisa nggak di tiap kelas itu ketua kelas itu lebih aktif gitu untuk hal seperti itu. Jadi nanti mungkin berjenjang, jadi si korbannya ke teman dekatnya dulu, ya mungkin ketua kelas lah, di ketua kelasnya sampein, bisa langsung ke akademi bisa, atau ke konseling bisa, atau bisa ke satgas juga langsung bisa. Tapi kalau bisa segera mungkin gitu. Seperti itu kalau dari saya. Mungkin terkait hal tersebut ya, teman saya sendiri juga pernah mengalaminya. Cuma udah lama juga sih, dari bulan Desember ya, jadi udah terbilang lama. Dan dia berani cerita ke saya soal itu, namun dia itu takut untuk melapor ke pihak yang bisa berwenang gitu ya. Jadi makanya hanya bisa menyampaikan ke saya saja, dan saya bilang coba kamu tanya lebih lanjutnya lagi ke dosen kah. Terus dia bilang enggak, saya takut seperti itu. Jadi masih ada ketakutan kalau misalkan melapor gitu. Dan kalau tadi kan mungkin kita lebih fokus ke korbannya ya, bagaimana dengan pelakunya? Apakah ada tindakan untuk pelakunya sendiri atau sanksi dan sebagainya? Tentang kekerasan seksual ya. Betul. Sebetulnya gini, hal yang utama dari kekerasan seksual itu adalah bentuk pelaporan. Kenapa? Saya sering ngobrol sama
kasus A, oke, sok yang bersangkutan lapor ke kami, gitu ya. Kalau tidak mau ke kita, bisa ke PA, bisa ke Prodi, bisa konseling, atau ke Satgas PPKS, atau bisa didampingi oleh siapapun. Yang pasti oleh yang bersangkutan harus lapor. Kenapa? Karena itu yang akan menjadi poin utamanya kalau orang melapor dan kita bisa menindak, gitu. Tapi kalau orangnya tidak lapor, dan kita menindaknya seperti apa? Jadi pernah dulu ada kasus hal serupa dan mahasiswanya melapor dan yang pelaku pun kena sanksi. Pernah, gitu. Dulu pernah ada kasus seperti ini, lapor mahasiswanya, jadi mahasiswanya langsung lapor. Kebetulan waktu itu lapor ke Prodi, dari Prodi ke pimpinan, lalu dipanggil, dicari informasi seperti apa, bagaimana, lalu di cross check ke yang bersangkutan, gitu ya, yang melakukan tindakan pelecehan, dikonfirmasi seperti apa. Nah, yang tindakan pelecehan dapat sanksi dari lembaga, itu ada, itu sanksinya juga ada. Itu cuman itu tadi, itu kita tidak akan mungkin bisa menindak, kita tidak akan mungkin bisa nolongin itu kalau misalnya si korban itu tidak melapor, gitu. Atau Pak, kenapa nggak ada pemetaan ya? Hal seperti itu kan sulit ya, jatuhnya ke personal, gitu ya. Kadang ada orang yang bercanda, tapi orang lain menganggap itu suatu pelecehan, gitu ya. Nah, kalau misalnya itu tidak dibicarakan, kita tidak tahu kayak gitu. Jadi alangkah lebih baiknya ya korban yang bersangkutan bisa difasilitasi oleh siapapun, bisa teman-teman DPM, bisa teman-teman BEM, Satgas PPKS, Hima, UKM, bisa langsung ke Prodi, bisa ke akademik, bisa bahkan yang paling simpel ke orang tua yang ada di kampus, itu PN sendiri, itu atau ke orang yang dipercaya siapa, gitu. Nah, itu bisa, gitu. Jadi dari teman-teman itu mencuarkan itu kalau ada kekerasan seksual, kalau ada seperti apa, lapor, gitu. Itu bahkan bisa aja ke teman-teman di SPI pengawas internal itu juga bisa kayak gitu. Bahkan kita mah menerima gitu keluhan atau informasi seperti itu. Jadi bukan hanya gosip, gitu ya. Jadi tentunya ada kasus A, ada kasus B. Nah, kalau misalnya kasus A, kasus B itu informasi itu nyangkut, simpelnya gini, yang melapor tidak usah orang yang bersangkutan dulu. Misalnya ada korban A yang melapor dari teman-teman DPM, Pak ada kasus A, bla bla bla. Oh ya udah, so kayak gimana kronologi ditulisin. Ya udah, boleh nggak saya ketemu si A? Nah, nanti kita coba fasilitasi si A nya ketemu saya, baru diceritakan, baru kita tindak kayak gitu. Jadi ya bisa-bisanya kita memfasilitasi gitu. Itu sih. Mungkin saya menambahkan sedikit ya. Kalau tadi mungkin kan Pak Riki sudah menjelaskan dari segi yang mungkin mirip dengan saya. Mungkin kayaknya nanti saya juga akan tindak lanjuti lah ya, karena ini ternyata sudah mulai beberapa kasus kan ya. Mungkin teman-teman juga kebingungan kan, pertama kali itu harus lapornya itu ke siapa sih yang bisa dipercaya lah ibaratnya, gitu ya. Yang ini mungkin nanti saya juga akan mengusulkan deh ke manajemen untuk membuat semacam kayak mekanisme, ibaratnya tuh urutan nomor 1 tuh lapornya ke unit mana ibaratnya ya. Kalau ini nggak ada berarti ke unit siapa. Jadi ketika penunjukan unit tersebut kan, atau bukan unit lah, katakan apalah unitnya atau siapa, itu sudah pasti dijamin kerahasiaannya dan keobjektifannya lah, gitu. Jadi jangan khawatir. Betul yang disampaikan Pak Riki, sebetulnya kasus ini bukan kasus baru. Kita dulu tahun 2019 ya, kita pernah mengalami kasus seperti ini juga, bahkan dulu sampai melibatkan ke orang tua mahasiswanya ya. Karena kalau dulu tuh cukup kompleks memang masalah pelecehannya, gitu ya, cukup kompleks sehingga ya tadi kalau kasus seperti ini memang agak sulit pembuktiannya ya. Tapi percayalah, kampus ini pasti akan mencoba bersikap seadil mungkin, gitu ya. Dosen tersebut betul mendapatkan sanksi, gitu ya. Walaupun memang di luar itu mahasiswanya mengaku, Bu kalau ketemu sengaja ketemu suka nyindir saya, gitu kan. Sikapnya tuh masih kayak kok nggak ramah ke saya. Nah, itu kan hal yang memang kita tidak bisa bantu 100% ya, tapi minimal kita bantu ya dosen tersebut, pegawai tersebut mendapatkan sanksi, gitu loh, gitu. Tapi ketika ya tadi di luar itu pas ketemu suka nyindir, terus kadang-kadang kayak memperlihatkan ketidaksukaannya, gitu. Jadi dianya nggak nyaman sebetulnya, gitu. Akhirnya paling kita coba usulin juga kalau ada yang si orang itu ada, ya kamu coba menghindar deh atau gimana, dan usahakan kamu selama di kampus jangan sendirian, gitu. Kalau bisa terus didampingi sama teman. Terus satu lagi nih Kak, sedikit nih ngomongin orang-orang yang terpercaya di kampus seperti tadi Kak Pro di PA. Jadi kemarin mungkin kita agak pindah topik sedikit. Jadi kemarin itu di Masasi juga ada himpunan yang mengadu bahwa mereka kurang diayomi oleh kapolanya sendiri. Iya, jadi bagaimana tanggapan
IOMI ya. Iya. Jadi gini teman-teman, kan kembali lagi ke karakteristik orang ya, gitu ya. Kalau karakteristik orang itu kan macam-macam gitu ya. Dimana kalau untuk teman-teman hima maupun UKM mereka punya pembinanya masing-masing gitu. Ketika ada hal pimpinan atau pembina atau ya katakan kaprodi itu tidak bisa mengayomi, sebetulnya masalahnya kenapa bisa tidak diayomi gitu ya. Pasti ada problem yang hal tersebut bisa dilakukan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kalau saya lihat beberapa tahun ke belakang pembina dan hima serta pembina dan UKM masih aman-aman saja gitu ya. Mungkin bisa terjadi ada clash atau ada ketidaksukaan atau ada mungkin hal-hal lain yang terjadi problem gitu. Nah, solusinya seperti apa? Sebetulnya gini, ketika hima atau hima, BEM, UKM itu ada problem terkait pembinanya, itu bisa lapor ke Wadir 3 gitu. Atau kalau hima bisa bantu juga dari Wadir 3 ke Wadir 1, karena kan yang membawa hipral itu Wadir 1 gitu ya. Dan sebetulnya kan hima itu langsung dibawa prodi secara pembinaan gitu. Nanti kita coba diskusikan dan diambil jalan tengahnya gitu, kayak gimana dan seperti apanya gitu. Kenapa? Ya jatuhnya sifatnya personal sih, kayak gitu ya. Kan jatuhnya personal gitu, antara suka dan tidak suka itu kan personal ya, kayak gitu. Bisa jadi faktor lain gitu. Kan kalau yang saya tahu setiap prodi itu pembinanya itu ya ada masing-masing dosen gitu ya. Kayak di ABSP itu kan Pak Iwan, di APN itu Bu Raisa, dan kalau terakhir info itu di MSDM itu kan Pak Fandi gitu ya. Jadi mungkin bisa masuk juga jangan pembina dulu terus nanti ke prodi itu seperti apa. Jadi ya harus didiskusikan gitu. Betul, harus diselidiki dulu berarti ya Kak, awal mulainya. Ya bisa jadi kan kalau karena faktor ketidaksukaan atau tidak diayomi karena himanya membangkang, jadi kan nggak tahu ya. Atau misalnya ada hal yang urgent tapi tidak dilaksanakan, kan nggak tahu. Jadi kita coba selidiki dulu, kita coba tengahi itu seperti itu. Itulah jawaban dari Pak Riki, Pak Riki dan juga Bu Melati gitu ya. Ini selanjutnya kita next lagi ke pertanyaan selanjutnya yang mulai agak mencair sedikit. Agak serius ya. Oke, next gimana Kak Sulti pertanyaannya? Oke, mungkin ini pertanyaannya untuk Bu Melati ya, mengenai sistem poin yang sampai sekarang itu tidak ada kejelasan. Jadi waktu Ya, lanjut ya, aja. jadi waktu PKKMB kan mahasiswa-mahasiswa baru ini disuruh untuk Ditegaskan ya, sistem poin Nah, tapi sampai sekarang itu masih tidak ada form untuk pengumpulannya, dan katanya juga di angkatan yang mau lulus juga itu tidak terlalu berpengaruh. Iya gitu. Jadi ada yang mengumpulkan tapi tetap lulus, tapi ada juga yang tidak mengumpulkan tetap lulus gitu. Oke. Mungkin ini saya klarifikasi dulu ya. Oh, iya. Kalau sistem poin ini sebetulnya adanya di kemahasiswaan ya, cuma ada adanya di panitia lebih. Oke, sistem poin itu kan termasuk dari kurikulum pembangunan karakter ya. Sebetulnya secara modul dan pedoman itu ada gitu ya, poin A, poin B-nya untuk apa dan berapa banyak gitu. Dan sebetulnya kalau untuk angkatan 21 itu kan syaratnya juga, jadi gini, sebetulnya berlaku utamanya itu ada di mana? Ada di angkatan yang ikut bela negara, yaitu mulai dari angkatan 22. Ya itu ya. Jadi berlaku fullnya itu di angkatan 22, angkatan 21 dan angkatan 20 itu masa uji coba gitu, dengan poin-poin yang disediakan. Jadi ada sedikit berbeda. Nah, form pengumpulannya seperti apa? Kalau dulu kita dengan sistem Siakat dengan sistem Siakat itu bisa mengupload ke Siakat untuk nanti syarat pendamping ijazah atau SKPI. Nah di sana nanti dari tim kemahasiswaan dan prodi yang memverifikasi kayak gitu. Nah yang jadi problem sekarang itu kita sedang beralih sistem perkuliahan gitu, dari Siakat ke Smart sekarang. Nah di Smart ini kita sedang mencoba untuk mempelajari bagaimana cara sistem uploadnya. Itu kemarin kita sudah konsultasi dengan teman-teman di IT gitu ya. Jadi mungkin setelah PCMB, nah kita akan mencoba untuk menggagas atau mempelajari ya pelatihan untuk SKPI ini seperti apa kayak gitu. Jadi ya apakah
data-data yang lama di sistem siakan itu bisa ditarik langsung atau seperti apa. Bahkan sekarang itu pendaftaran seminar itu kan dari dulu itu sebagai syaratnya ada syarat sertifikat OPT ya. Gitu. Nah, sertifikat OPT itu yang nanti akan diganti menjadi poin yang dikumpulkan. Gitu. Dan untuk poin yang dikumpulkannya seperti apa? Nah, poin yang dikumpulkan itu tadi sertifikat yang terangkum gitu. Nanti dari teman-teman mahasiswa yang memverifikasinya. Gitu. Nah, mudah-mudahan lah sebelum mahasiswa baru hadir kita punya sudah tahu cara input di smart ini gitu ya, karena smart ini tersedia semua gitu ya, dengan handling gitu, dengan apa gitu, karena itu dia terjadi. Tapi kalau misalnya angkatan 21 nggak ngaruh, sebetulnya nggak ngaruh itu sudah ada berpengaruh, belum berpengaruh itu karena belum daftar seminar aja, belum daftar sidang ya kan, karena yang baru daftar mau sidang itu baru 1 orang yang beli kemarin itu, baru 1 orang yang daftar sidangnya, belum tahu aja seperti apa. Kan bisa jadi nanti di kemahasiswaan ketika ditanya syaratnya apa aja, A, B, C, D, F, G gitu. Kayak gitu sih. Jadi ini juga sebagai reminder buat kita semua Iya, ya Kak ya. jangan lupa sering-sering main ikut kepada Iya. Aktif juga ya teman-teman ya. Mungkin menambahkan juga ya. Jadi ini sebetulnya yang sistem poin itu selain salah satu kurikulum tambahan ya pembangunan karakter itu, sebetulnya tujuannya itu adalah untuk nanti ketika mahasiswa lulus itu sebetulnya di peraturan Permendikbudnya itu harus memiliki 3 dokumen, ijazah, transkrip nilai, dan SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Itu ini permen yang baru ya, berdasarkan permen yang baru itu wajib punya 3 ini. Nah, apa isi SKPI itu? Di dalam isi SKPI itu sederhananya itu kayak kurikulum vitae kalian, kayak biodata kalian. Jadi ada namanya, bahkan sampai judul tugas akhirnya itu apa, ada di situ ya. Dan kita sudah dual bahasa ya semua. Ijazah, transkrip, SKPI kita semuanya udah dual bahasa. Jadi termasuk misalnya nanti judul TA-nya itu apa, kemudian sertifikat, mohon maaf bukan sertifikat, seminar yang pernah diikuti apa, keterampilan apa yang dimiliki, kompetensi apa yang dimiliki, kayak misalnya kan nanti uji kom ya, itu masuk semuanya ke SKPI. Nah, kenapa SKPI ini diwajibkan oleh Permen yang baru? Sebetulnya gini, wajib nggak wajib ya, maksudnya harus diberikan kepada mahasiswa, tapi kalaupun belum masih nggak apa-apa gitu. Nanti baru berlaku pastinya itu tahun, saya agak lupa ya aturannya, tapi tahun berapa gitu baru diatur. Sekarang tuh masih dalam masa ibaratnya sosialisasi gitu. Nah, kenapa harus didampingi dengan SKPI? Karena sekarang kan pemerintah itu sudah mulai mengarahkan mahasiswa itu lebih memiliki keterampilan, bukan cuma sebatas pengetahuan. Makanya sebetulnya vokasi ini sangat didorong ya. Nah, makanya nanti dengan melihat SKPI, kadang-kadang kalian melamar kemanapun, si calon penerima kerja itu bisa melihat, oh dia punya kemampuan misalnya Microsoft Basic level berapa, misalnya katakanlah bahasa Inggris, TOEIC di scoring berapa, itu semuanya ada di SKPI, adanya di SKPI. Oh dia pernah ikut pelatihan apa, seminarnya dia banyak banget nih. Jadi semakin tebal SKPI-nya sebetulnya menunjukkan bahwa ini anak tuh bagus nih, produktif gitu. Istilahnya kayak nilai poin plusnya gitu. Ya, kita hubungkan dengan poin. Karena dengan dia semakin banyak, poin dia akan semakin tinggi gitu. Bahkan mungkin tidak menutup kemungkinan ya, kalau misalnya nanti memang ini sudah full, tadi lah kata Pak Diki ini kan masih dicoba ya, sudah full diberlakukan, mungkin nanti bisa saja untuk mahasiswa terbaik itu tidak hanya dari IPK ya, tapi bisa jadi dari poin yang paling tinggi gitu. Karena asumsinya kalau IPK mah ya bukan meremehkan ya, tapi kan kalau IPK kan ya tugasnya juga banyak kan kelompok gitu. Tapi kalau poin kan kerja sama sendiri dong. Ya kan, kerja sama sendiri kalau poin kan, berarti dia yang aktif sering seminar kemana-mana, dia sering banget ikut pelatihan, berarti kan bagus banget ini anak gitu. Siapa yang sibuk banget nih tahun ini, ayo ngajung tangannya. Oke. Ini next ke pertanyaan selanjutnya. Ini mengenai jam kuliah. Jadi semasa reses kemarin itu ada yang menyampaikan, termasuk sebenarnya aku juga ya Bu. Aku pengen sebenarnya dan teman-teman itu kayaknya enaknya mulai jam 8 pagi deh Bu. Kalau jam 7.30 tuh kayaknya pagian banget ya. Dan ada juga teman-teman yang rumahnya jauh, terus ada yang macet lah, ada yang di kosong, ada yang di Jatinangor. Siapa yang main kesini paling jauh? Gimana? Gimana deh? Jatinangor. Jadi macam-macam lah, ada di mana-mana. Jadi kalau misalkan kita mulai jam 8 pagi, apakah itu memungkinkan Bu? Atau bagaimana? Dan sebenarnya apa alasan dari akademik sendiri untuk mulai jam 7.30? Untung ini udah kuliah ya. Coba kalau ada sampai 6.30 makan. Betul. Iya, jam 6 makan. Karena di terjalan kayak gitu Bu, biar ada yang suka, kita lebih mengikat. Tapi kita tetangga gedung sana. Masa tetangga gedung sana yang tidak ikut
setidaknya mencuri perhatian Iya, guru ya. waduh. Ya mungkin ini saya menjawab ya. Ini sebetulnya hampir sering sekali ditanyakan ke saya deh. Setiap kali ada presenter ataupun misalnya ada masukan-masukan gitu. DPM juga pernah ke saya waktu itu. Saya Frenda ya kalau nggak salah. Dari dulu ya. Kemarin ya, kemarin juga pernah menyampaikan ini. Jadi gini, akademik itu kan membuat jadwal itu sesuai dengan jumlah jam SKS teori dan SKS praktikum. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen tahu berapa sih SKS-nya Bu, satu SKS teori itu sama dengan 50 menit perkuliahan. Kalau praktikum itu adalah satu SKS-nya itu 2 jam. Kan kalian udah tahu mungkin ya, misalnya mata kuliah ini bobot teorinya 1, kan ada 1 strip 2 atau 2 strip 1 kan gitu ya. Kecuali kalau misalnya mata kuliahnya tuh teori gitu ya, berarti kan tinggal dikaliin aja 50 kali 3, berarti kan 2 jam setengah. 50 kali 3 120 menit sama dengan 2 jam setengah. Kalau misalnya teori 1 praktiknya 2 berarti 50 menit plus 4 jam kan, karena 2 jam berarti 4 jam 50 menit. Kalau misalnya 2 plus 1 berarti 2 teorinya berarti 100 menit ditambah dengan 2 jam berarti 120 tambah 100 220 itu berapa, 3 jam berapa lah gitu ya, dan sebagainya. Kalau misalnya akademik mengundurkan waktunya ke jam 8, maka ketika ada mata kuliah yang 1-2 nih, 1 teori 2 praktek, itu berarti kan selesainya 4 jam 50 menit. Berarti kalau hitung aja kalau dari jam 8 ya 9, 10, 11, 12 ditambah 50 menit berarti jam 1 kurang. Dan sesi kedua itu rata-rata dimulai lagi jam 1. Maka kalian cuma punya waktu istirahat selama 10 menit aja. Itu kan waktunya sangat mepet. Atau misalnya, udah Bu kalau gitu jam siangnya geser. Oke, jam siangnya kita geser juga nih. Istirahatnya jangan jam 1 Bu, setengah 2 mulainya atau jam 2 malah. Maka kalau ketika ada kelas praktikum 1-2 di siangnya, itu kan jadi jam 3, 4, 5, 6. Kalian akan pulang jam 7 malam. Waduh, ya seperti itu gitu ya. Jadi pertimbangannya kenapa akademik memulai dari 7.30? Karena kita menyamakan sesi perkuliahan itu dari mulai kelas yang terlama. Kelas yang terlama itu adalah yang 1-2. Ya, yang 1 teori, 2 praktikum. Bu, kenapa nggak dibeda-bedakan aja? Kalau dibeda-bedakan, akademik ketika menyusun jadwal dan ketika nanti ada dosen minta kelas pengganti susah. Gini, minta kelas pengganti Bu, kelas penggantinya tapi jam 9 nggak bisa, masih irisan karena ini ada yang 1-2, ini yang ada yang 3, nggak bisa. Makanya kita sesi perkuliahan itu kita samain pagi 7.30 semuanya, siang jam 1 semua gitu. Sebetulnya kalau kalian perhatikan ya, semester kemarin itu masih ada kelas yang 13.30. Ya, betul kan? Semester ini udah nggak ada, hampir rata-rata nggak ada, ditarik semuanya kan ke jam 1. Kenapa? Karena efisiensi anggaran. Nggak harus sampai ke jam Gara-gara efisiensi anggaran itu sampai ngaruh. Kenapa? Supaya kelas yang sore itu nggak selesai jam 18.00. Sekarang tuh nggak ada kelas yang selesai 18.00. Paling lama tuh 17.30, 17.40 itu ditarik semuanya karena supaya malam kamu sudah mati gitu ya. Karena kan kita harus analistik ya. Efisiensi anggaran itu harus ke situ gitu. Jadi sebetulnya seperti itu. Kalau misalnya kayak mata kuliah teori ya, mungkin teman-teman pernah kuliah mata kuliah teori ya, pasti jamnya sama. Kalau sesi ke-1 pasti 7.30. Kalau datangnya sesi kedua pasti 10.10. Betul nggak? Kalau sesi ketiga pasti 13.00. Kalau perlu kurang nih kelasnya nih, perlu ada sesi keempat pasti 15.30. Jadi si patokan sesi kuliah itu sudah kita samakan supaya selesainya bareng. Dan kalau tadi alternatifnya kalau ada dosen dari kelas pengganti, kelas itu kosong. Karena sesi 1 dipakai nih, kosongnya di sesi 3 karena sesi 2 itu kan 10-10. Berarti dosen ini nggak bisa pakai nih sesi 1 dan 2 karena di blok sama kelas yang ini, dia bisa pakai di sesi ke-3. Kalau jamnya beragam, kebayang nggak kalau misalnya dosen minta kelas pengganti? Iya, pusing sih. Irisan kan nanti yang ini kelas yang ini masih kosong, dosen yang mintanya di jam ini, jadi seperti itu gitu. Kalau alasan kita bersikuku ya tetap di 7.30 sebenarnya banyak masukan gitu ya. Seperti itu, karena kalau mundur setengah jam aja, mundur juga kayak lain, mundur juga ke waktu yang lain. Dan sebetulnya ya, ini kalau yang saya perhatikan ya, karena kan saya di akademik ya, saya sering ngecek, apalagi sekarang dengan sistem smart ini kan terlihat ya, dosen itu mulainya jam berapa, selesainya jam berapa gitu ya. Kayaknya rata-rata sebagian besar dosen mulainya jam 8 nih. Jarang gitu dosen yang ada sih, ada banget, dosen yang on time ya, ada. Bahkan ada dosennya tuh yang 7.30 tuh kayaknya jam 6 barunya udah udah ready Bu, masuk kelas udah lebih duluan
Tapi kan sebetulnya kalau menurut saya ini tuh proses pembelajaran ya. Saya tuh termasuk kalau dosen yang 7.30 kan jadi belakang saya juga. Kenapa? Karena saya juga telat dari lulus gitu ya. Tapi ketika teman-teman mendapatkan dosen-dosen yang memang on time dan tepat waktu, kalau saya pikir kan kayaknya nggak setiap hari ya. Justru memberikan pengalaman bahwa oh selain ada dosen yang nyantai nih, ada dosen juga yang memang harus disiplin. Betul. Ada juga kan dosen yang saya kasih toleransi 15 menit kalian untuk terlambat, 15 menit kalian telat, kalian nggak boleh masuk. Begitupun saya kalau telat 15 menit saya nggak akan masuk. Ada yang sengaja. Tapi ada juga dosen yang nggak masalah gitu kan, mau telat mau gimana kan seperti itu. Kalau dosen sih, jadi tapi kalau mau ditanya alasannya adalah gitu ya. Jadi masalah penetapan sesi kuliah. Mungkin nanti macam menunggu ya. Kalau dia menurut sama saya bisa pulang. Jadi nanti teman-teman kalau punya kegiatan UKM itu nggak perlu malam kayak gini. Iya. Jadi sore itu udah Yang dikasih udah beres sebenarnya. iya benar betul gitu. Sebetulnya sih bagus. Makin pagi kan makin fresh ya. Iya. makin ngantuk. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bu. Kita pertanyaan selanjutnya ya, Kak Silvi, apa itu Kak? Oke, jadi balik lagi ke Bapak Riki ya, selaku kemahasiswaan terkait UKM SMC Pak Setia Festival. Jadi katanya mempertanyakan mengenai anggaran pelatihnya itu sebesar 200.000 yang ternyata belum dikasih. Jadi ada terkendala gitu ya Kak untuk pelatihnya gitu dalam membayar per bulannya, kalau satu per bulannya untuk membayar pelatih tersebut. Oke, sebetulnya gini, kalau teman-teman teman-teman dari UKM ikut pertemuan yang difasilitasi oleh teman-teman MIKAT ya, waktu itu kita pertemuan UKM itu sudah kita jelaskan dari kemahasiswaan bahwa untuk tahun ini tidak ada anggaran pelatih dan lapang. Itu udah kasih tahu gitu. Kenapa? Karena itu termasuk anggaran yang kena efisiensi. Jadi anggaran yang kena efisiensi, nah itu yang ke pangkas di tahun ini gitu ya. Gitu. Cuman kemarin kita udah ngobrol sama teman-teman MIKAT. Kita akan bantu fasilitasi untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya perlombaan. Nah, gitu ya. Kayak kalau ikut lomba ya kita coba lihat proposal, kita cari anggaran untuk ikut kegiatan seperti apa. Teman-teman futsal kan beberapa kali ikut kegiatan, ya kita coba bantu lah gitu ya untuk kegiatannya. Karena ya kalau futsal kemarin tuh ngobrol juga sama teman-teman dari basket gitu ya, bahwa anggaran pelatihnya sudah nggak ada sama sewa lapang untuk tahun ini gitu. Ya mudah-mudahan kalau tahun depan tidak ada efisiensi bisa balik lagi gitu ya. Itu karena tadi termasuk efisiensi, itu yang termasuk kena efisiensi, termasuk karena kita lagi PCMB, termasuk anggaran tes psikotes. Jadi kan kalau tahun kemarin mahasiswa baru tuh tes TPA dan tes psikotes. Nah sekarang tes psikotes bagi mahasiswa itu tidak ada. Kenapa? Termasuk anggarannya kena efisiensi juga. Kayak gitu. Jadi ya ada beberapa hal yang kita kena efisiensi yang berdampak itu. Jadi kalau beberapa waktu teman-teman kalau yang ikut pertemuan bareng sama teman-teman BEM itu sama teman-teman MIKAT, karena kita fasilitasi sama MIKAT tiap bulan ketemu ya sama teman-teman UKM. Makanya buat teman-teman UKM nih kalau MIKAT ngadain pertemuan hadir. Jadi informasi bisa langsung di situ gitu ya. Jadi karena itu di situ saya pasti hadir gitu. Jadi komunikasi langsung gitu apa problem seperti apa. Kayak gitu. Kayak teman-teman Satgas kemarin Pak, kita nggak disupport TISA. Kata saya selalu bertanya, emang ngajuin proposalnya gimana? Bapak, anggarannya kayak gimana di proposal? Kan anggaran yang diajukannya nggak memohon ke saya anggarannya pakai kasih teman-teman. Oh, bilang siapa ya? Makanya saya juga ada format yang sudah dikeluarkan oleh teman-teman BEM, yaitu yang coba diikutin itu. Mungkin itu sebagai reminder buat Ya. teman UKM ya gitu. Take note gitu ya. Oke, selanjutnya ini pertanyaan untuk Bu Melati lagi. Ini terkait pelayanan pengajuan setelah tinggal seperti surat observasi lapangan dan sebagainya. Itu ada teman-teman yang mengeluhkan karena waktunya nggak jelas Bu, ada yang 1 hari jadi, ada yang 2 hari jadi. Itu barangkali di sini kami ingin mengetahui SOP itu yang sebenarnya itu seperti apa sih? Begitu. Oke, nah sebetulnya untuk layanan persuratan di akademi kemahasiswaan untuk seluruh layanan persuratan ya, awalnya itu kita sudah menggunakan aplikasi, namanya itu Sipandu ya. Jadi kalau dengan Sipandu ini teman-teman itu bisa mengecek nih, oh ini prosesnya lagi dibuat, oh ini prosesnya sekarang lagi ditandatangan, oh ini udah selesai tinggal download sendiri, gitu. Sebetulnya seperti itu. Nah kembali lagi karena awalnya dulu si Sipandu ini memang dirancang dari bawah
walaupun menggunakan database si akad yang lama ya. Sehingga bisa diimplementasikan. Nah, ketika kita migrasi dari si akad lama ke smart, itu si aplikasi baru ini tuh tidak bisa di-customize gitu. Jadi tidak bisa mengakomodir kebutuhan atas si Pandu ini. Sehingga mau tidak mau kebutuhan yang tadinya bisa melalui si Pandu tadi itu balik lagi ke manual ya. Manualnya itu bisa menggunakan form digital lagi gitu ya, baik menggunakan Microsoft Form ataupun Gform. Bahkan sekarang untuk teman-teman yang magang pun gitu ya, yang untuk angkatan 2022 ngajuin magang pun sama, komplainnya juga sama. Bu, ini tuh ada yang cepet, ada yang lama gitu ya, dan kita tuh nggak tahu Bu ini tuh udah selesai belum atau suratnya gitu ya. Pada hari itu kita mendengarkan masukan-masukan seperti itu. Jadi yang awalnya sheetnya itu nggak ada keterangan nih udah selesai atau belum, sekarang ditambahin sudah selesai atau apa gitu, minimal tahu. Terus kemudian gimana Bu kalau misalnya kok SOP-nya tuh beda-beda, ada yang cepat ada yang lama. Kalau misalnya untuk surat-surat yang lain itu berdasarkan tata naskah dinas di LAN, satu surat itu harus diverifikasi oleh 2 orang. Jadi misalnya gini, direktur ya, direktur yang tanda tangan suratnya. Apalagi kalau untuk surat-surat yang penelitian dan observasi itu biasanya harus direktur langsung. Karena aturannya gini, untuk surat-surat eksternal itu direktur langsung, untuk surat-surat internal itu bisa wadir satu, wakil direktur satu atau di bawahnya. Nah, karena observasi lapangan, penelitian, magang itu kan keluar ya. Jadi biasanya itu ada surat-surat yang direktur atau minimal wakil direktur satu. Nah, kalau direktur, parafnya itu di bawahnya itu adalah wadir satu dan saya sebagai orang akademik. Kalau misalnya itu suratnya itu adalah wakil direktur satu, parafnya itu adalah saya dan kalau dulu ada di bawahnya saya lah ya. Kalau sekarang itu nggak ada. Nah, permasalahannya itu kadang memang biasanya itu di bagian verifikatornya. Jadi misalnya saya ada nih, wadirnya nggak ada. Atau misalnya di saya sudah wadirnya numpuk gitu ya, nanti ke direktur numpuk lagi gitu. Karena kemarin juga saya sampaikan mengenai magang ya. Kalau saya sih mungkin pekerjaannya nggak terlalu banyak lah, saya cuma paraf doang, paraf kan. Tapi begitu masuk wadir, mungkin numpuknya di wadir. Karena masalahnya wadir itu nggak cuma ngurusin surat mahasiswa doang gitu kan, surat dari prodi harus verifikasi dari wadir, dari unit-unit akademik lah pokoknya kayak LSP, P3M, P2M, semua surat penelitian dosen itu semua harus ke wadir satu. Jadi kan kebayang nggak tumpukannya di wadir satu? Apalagi kalau ke direktur lebih luas lagi harus ditandatangannya seperti itu. Nah, jadi kalau permasalahan saya bukan ingin membela diri sebagai orang akademik ya, tapi kalau kami karena kita itu sistemnya sudah sangat computerized gitu ya, sekarang kita balik lagi manual udah pakai Mailmerge gitu ya, kan teman-teman juga mungkin belajar lah, soalnya kan cepet ya, asalkan teman-teman tuh ngisi formnya cepet, kita pasti prosesnya cepet kok, kita proses. Nah, permasalahannya kalau magang itu memang membutuhkan verifikasi dari prodi dulu untuk di-approve apa enggak ini tuh suratnya. Mungkin itu juga yang bikin tambah lama juga ya, karena prodinya ngantri lagi gitu approve-nya. Betul. Nah, tapi intinya kalau yang kemarin-kemarin, kalau kesini saya lihat makin cepat ya penerbitannya, itu namanya memang lebih diantrian waktu proses tanda tangan akhirnya. Seperti itu aja sih. Oke, benar. Ini ada satu pertanyaan terakhir lagi. Ini buat lagi terkait Satgas Kesehatan ya Pak. Jadi ternyata Satgas Kesehatan itu ada terbatas, terus ada yang berbasis pajak, dan juga rata-rata nggak itu untuk orang-orang udah lanjut usia gitu Pak. Jadi kayak obat-obat seperti kayak yang gengsi banget kayak asam lambung apa gitu-gitu tuh jarang. Nggak ada gitu ya? Iya, bagaimana Bapak? Sebetulnya gini, setiap tahun tuh biasanya teman-teman Satgas tuh mengajukan obat apa saja yang harus sedia di Satgas gitu ya. Nah, data dari obat-obat yang diberikan oleh Satgas itu suka kita kirimkan ke RTBMN, itu ke Perfikri. Jadi yang mau beli obat itu persediaan obat sebetulnya di penyediaan di RTBMN gitu ya. Gitu. Nah, terkecuali itu obat-obat yang dibutuhkan untuk event seperti PKKMB atau pengumpulan harta. Nah, itu biasanya panitia PKKMB juga suka nge-slot anggaran untuk beli obat-obatan. Nanti biasanya nanya ke Satgas juga. Itu sebetulnya. Nah, mungkin ya ada miss obat atau miss data obat gitu ya. Mungkin saat pembelian itu seperti apa gitu. Tapi sampai saat ini sih obat yang diajukan kita kasih ke RTBMN untuk memberikan gitu. Jadi, tapi untuk tahun ini belum sih. Teman Satgas tadi juga saya ketemu sama tadi itu ya, ketemu sama teman Satgas. Saya minta kalau untuk data obat ke kita kirimkan obat apa yang tersedia di Satgas gitu. Kayak misalnya kemarin juga oksigen yang kosong gitu. Jadi bisa kita
disediakan gitu. Jadi sebetulnya mah makanya itu tadi gitu, kalau kamu menyampaikan aspirasi kan bisa kapanpun ya, bisa datang ke ruangan saya, gitu ngobrol, butuh apa juga tinggal bilang, bahkan setiap sebulan sekali kita ketemu dengan teman-teman di Mikat gitu, jadi bisa langsung gitu, bisa langsung kita tindak lanjuti gitu ya. Betul, itu take note ya untuk teman-teman Satgas semuanya. Oke, itu Pak, Bu, itu bukan pertanyaan terakhir ya dari sesi ini. Mungkin kita langsung penutupan aja ya. Sebelumnya, Oke, kamu minta waktu Bapak sama Ibu sebentar untuk penjelasan kedua kepada panitia dipersilakan. dan sesi dokumentasi